Kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus konversi untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu, Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SID, MDSA. Materi yang akan kita bahas ialah 1. Diagram konteks, kemudian ada DFD atau Data Flow Diagram, Flowchart, analisis kelemahan pengendalian internal, juga saran perbaikan untuk kelemahan. Memulai aktivitas produksi di bawah sistem saat ini. Ketika produksi dimulai, bahan baku yang berlebih akan langsung dibuang. Pusat kerja juga membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja yang dibutuhkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja, serta mengirimkan informasi ini ke bagian ak biaya. Setelah siklus produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka dengan satu salinan perintah kerja akan dikirim ke gudang barang, jadi sementara lainnya dikirim ke bagian pengendalian persediaan. Pada tahap awal produksi, salinan dari permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan agar bahan baku yang dibutuhkan dapat dikeluarkan ke tempat kerja. Sebuah salinan permintaan bahan baku disimpan dalam folder di bagian penyimpanan persediaan. Bagian pengendalian persediaan dilibatkan dalam seluruh proses produksi batch. Bagian ini menerbitkan dokumen status persediaan ke fungsi produksi perencanaan dan pengendalian agar kebutuhan bahan baku diterima dari bagian penyimpanan persediaan hingga file persediaan dapat diperbaharui. Ketika berbagai file tersebut diperbaharui, maka permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian akuntansi biaya, sementara file yang diperbaharui digunakan juga untuk membuat voucher jurnal yang dikirimkan ke bagian buku besar. 1. Salinan dari permintaan bahan baku. Permintaan pembelian dan dokumen perintah kerja akan disimpan dalam file di bagian pengendalian persediaan. Ketika bagian akuntansi biaya telah menerima semua informasi yang dibutuhkan dari berbagai bagian lainnya, file barang dalam proses akan diperbaharui. Dokumen tempat kerja kartu perpindahan, kartu waktu, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku bersama dengan sebuah salinan perintah kerja disimpan di bagian akuntansi biaya. Pada akhir tahap ini, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal dan mengirimkannya ke bagian buku besar. Voucher jurnal ini bersama dengan yang dikirimkan oleh bagian pengendalian persediaan digunakan untuk memperbaharui buku besar. Kedua voucher jurnal tersebut disimpan dalam file di bagian buku besar. Pada diagram konteks ini, produsen akan mengirimkan blank order ke siklus konversi. Bagian teknik akan mengirimkan spesifik teknis ke siklus konversi, dan konversi mengirimkan blanket order ke bagian teknik. Supervisor mengirimkan perintah kerja ke siklus konversi. Kemudian siklus konversi memberi blank order ke supervisor. Buku besar mengirimkan update buku besar ke siklus konversi, dan buku besar menerima voucher jurnal dari siklus konversi. Gudang menerima salinan perintah kerja. Kemudian gudang mengirimkan bahan baku ke siklus konversi. Bagian pembelian menerima permintaan pembelian, kemudian menyerahkan faktur pembelian ke siklus konversi. Bagian pengendalian persediaan menerima blank order dari siklus konversi. Kemudian membuat laporan surat persediaan untuk dikirim ke siklus konversi. Bagian akuntansi biaya menerima salinan dokumen dari siklus konversi, kemudian menyerahkan voucher jurnal ke siklus konversi. DFD level 0. Bagian pembelian akan mengirimkan permintaan pembelian ke sistem 1,0 proses perencanaan, kemudian akan diserahkan ke bagian produksi, juga diserahkan ke sistem 2,0 untuk dilakukan proses produksi. Bagian pusat kerja memberikan kartu waktu kerja untuk sistem. Supervisor mengirimkan perintah kerja ke sistem. Dan bagian penyimpanan persediaan mengirimkan bahan baku. Bahan baku didapat dari bagian pembelian. Setelah proses produksi selesai, diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Kemudian dilakukan proses pencatatan, yang akan diserahkan ke bagian buku besar. DFD level 1. Bagian produksi menyepakati pesanan, kemudian persediaan dicek,
Jika ada barang yang tidak tersedia, akan diajukan permintaan pembelian bahan baku untuk membeli bahan baku yang menghasilkan faktur pembelian dan bahan baku. DFD level 2. Kemudian faktur pembelian dan bahan baku diserahkan ke bagian gudang penyimpanan persediaan. Bagian gudang akan memproses penerimaan persediaan bahan baku, kemudian dilakukan proses produksi yang menghasilkan kartu waktu kerja. Kartu waktu kerja. Dan barang jadi dilanjutkan ke sistem untuk dibuat salinan waktu kerja, kemudian dilakukan pengiriman voucher ke buku besar, dan bagian buku besar akan mengupdate buku besar. Flowchart. Produsen menyepakati pesanan secara manual dan menghasilkan dokumen blanket order yang diserahkan ke bagian perencanaan untuk dilakukan pesanan pembelian yang menghasilkan 3 dokumen, yaitu spesifikasi, urutan kerja, dan daftar status persediaan yang menghasilkan dokumen laporan persediaan. Didapat dari blanket order yang diserjakan ke bagian persediaan. Kemudian dilakukan pengecekan persediaan yang menghasilkan laporan persediaan. Kemudian dilakukan pembuatan permintaan persediaan yang menghasilkan dokumen permintaan pembelian yang diserahkan ke bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima permintaan pembelian, maka akan dilakukan pembelian bahan baku yang menghasilkan bahan baku dan faktur pembelian bahan baku yang diserahkan ke bagian gudang. Kemudian gudang mengeluarkan bahan baku tersebut diserahkan ke bagian gudang barang jadi. Kemudian, supervisor mendapat salinan permintaan bahan baku, lembar pindah dan perintah kerja, kemudian membuat file perintah kerja dan salinan perintah kerja yang diserahkan ke bagian akuntansi biaya untuk dibuat salinan perintah kerja yang dikirim ke bagian gudang barang jadi, juga digunakan untuk memperbarui file barang dalam proses yang menghasilkan file barang yang diperbarui untuk membuat voucher jurnal yang akan diserahkan ke bagian buku besar untuk diupdate buku besarnya. Proses produksi barang dilakukan oleh bagian perencanaan, kemudian menghasilkan barang jadi. Barang jadi tersebut akan diserahkan ke bagian gudang penyimpanan dan diserahkan ke pelanggan. Analisis kelemahan pengendalian internal dan saran perbaikan. 1. Pemisahan tugas bagian yang mengotorisasi terpisah dengan yang memproses. Saran saya ada baiknya lebih diperjelasan untuk pembagian tugasnya. 2. Pengendalian pemesanan tidak ada kejelasan, apa alasannya pesanan disepakati atau tidak dan bagaimana jika pesanan tidak disepakati. Saran saya sebaiknya diberitahu apa yang terjadi jika pesanan tak disepakati. Terima kasih.